Ya, bisa langsung Bu ADC, langsung buka kamera, Bu. Hendra bisa tampilkan ya, yang bertugas. Mic-nya bisa dibuka, Bu ADC. Oh iya Pak John. Shalom Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Kita langsung mulai aja ya Pak John. Shalom Bu Jaju. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya Pak Hendro, selamat malam. Malam. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini ya. Di hari Rabu tanggal 10 Mei 2023. Tapi sebelum kita akan mulai, Bapak Ibu yang dalam pergumulan dan beban berat dapat menulis atau chat di kolom pesan dan mengirim permohonan doa di depan layar monitor agar nanti didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Sekali lagi shalom, selamat malam buat kita semua. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya akan membacakan yang bertugas malam hari ini. Rabu 10 Mei 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, pukul 20.00 IM waktu Hong Kong, dan pukul 14.00 PM waktu Jerman, Nederland. Host Ibu Adece, Worship Leader Pastor John Sarbunan MA, pembicara Pastor John Sarbunan MA, doa profetik Ibu Jaju Koswandi, pengumuman Ibu Lydia Eka, dan doa berkat Pastor John Sarbunan MA, dan kita selesai. Oke Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita mau berdoa untuk kita memulai ibadah pada malam hari ini. Kita mengundang Roh Kudus dan sudah hadir bersama kita ya. Mari kita satukan hati. Bapak, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, terima kasih untuk malam hari yang indah ini. Kami percaya Tuhan sudah hadir bersama kami, bahkan sudah memberkati ibadah kami ini. Untuk itu ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami percaya Roh Kudus bersama kami, dan tabiskan ibadah kami ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati untuk kita naikkan pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan ya dari pujian yang akan ditampilkan malam ini. Kami percaya dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah kami yang setia. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Seberapapun kami Tuhan yang menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah online ini, kami merasakan lawatan Tuhan luar biasa. Kami percaya dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah kami yang setia. Engkau kami. Seberapapun kami Tuhan yang menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah online ini, kami merasakan lawatan Tuhan luar biasa. Kami memiliki kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan baru di dalam Engkau Tuhan. Mungkin bisa lagu next ya Pak.
Masalah signal. Kami percaya dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah kami yang setia. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Seberapapun kami Tuhan yang menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah online ini, kami merasakan lawatan Tuhan luar biasa. Kami memiliki kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan baru di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya semua berasal daripada-Mu Tuhan. Karena kami satu di dalam Engkau. Kami rindu belas kasih-Mu bagi setiap kami Yesus. Haleluya Tuhan. Amin Yesus. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tata-Mu. Kami sujud ya Tuhan. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curah kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alatmu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tata-Mu.
Praise the Lord, Bapak Ibu sekalian. Haleluya, kita minta api Tuhan ya. Oke, kita pujikan pujian yang kedua. Haleluya. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud dengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Itu cocok kak ya. Amen. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang besar ada bersama dengan kita ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan malam ini. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman akan berdoa buat firman Tuhan malam ini. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom. Selamat malam. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, pada malam yang indah ini, kami mengucap syukur di mana kami sudah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu
lewat Pastor John Sarbunan yang luar biasa. Amin. Urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi rema dan berkat buat kami semua. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kami yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman-Mu yang disampaikan dan melakukannya setiap hari. Malam ini biarlah kuasa-Mu menyertai setiap langkah kehidupan kami dan biarlah rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Rosalin dari Jerman yang sudah berdoa ya. Untuk Ya. firman Tuhan sebelum kita mendengar doa yang sangat indah sekali. Tuhan memberkati Ibu Rosalin. Amin. Amin. Oke, praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati, pikiran, hidup kita, telinga kita mendengar firman Tuhan ya. Dan malam ini kita akan lihat sebuah tema yaitu pembawa api Tuhan. Kalau ada api Tuhan di hati setiap orang percaya, maka itu terlihat saudaraku ya. Dari bagaimana dia begitu benar-benar saudaraku mempunyai semangat saudaraku ya. Mempunyai semangat untuk mengiring Tuhan, semangat untuk melayani Tuhan saudaraku ya. Semangat untuk terus berbakti kepada Tuhan. Terlihat Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah yang Tuhan mau kita pahami sama-sama, sebuah tema yang membuat kita lebih semangat menjadi pembawa api Tuhan. Mari kita lihat satu nats bacaan Alkitab kita dari Yesaya pasal 4 ayat yang keempat kepada sahabat kita kekasih Tuhan. Ibu ADC dari Sidoarjo akan membantu saya membacakan ayat-ayat firman Tuhan malam ini. Ya, terima kasih Pak John. Yes. Yesaya 4 ayat 4. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran Putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik saudaraku. Seorang pembawa api Tuhan itu pertama-tama dia mengalami sebuah proses dari Tuhan dulu ya. Lihat Yesaya pasal 4 ayat 4 berkata, apabila Tuhan telah membersihkan. Dan membersihkan apa saudaraku? Karena ada kekotoran Putri Sion. Nah, Sion itu adalah tempat kediaman Allah saudaraku ya. Sion itu tempat di mana Tuhan hadir di situ. Dan ini bicara tentang gereja saudaraku. Jadi apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran Putri Sion, Tuhan membersihkan kekotoran gereja umat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dan telah menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan apa? Saudaraku, dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Yang membakar itu apa? Api, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, jadi api itu bicara tentang kehadiran Tuhan ya. Yang pertama. Yang kedua, api itu juga bicara tentang pemurnian atau pembersihan saudaraku. Seperti emas kalau dikatakan murni, maka emas itu dia harus menghadapi api. Dia akan dibakar di dalam api sehingga emas itu yang ada tadinya menempel kotoran-kotoran, sanga-sanga yang bukan emas yang tulen, semua akan keluar. Karena apa? Ada api yang menghanguskan. Sehingga tinggal emas yang tulen, saudaraku. Nah ini saudaraku, jadi seorang pembawa api Tuhan, maka dia akan mengalami proses. Ya, dia dimurnikan Tuhan, dibersihkan Tuhan, supaya dia menjadi pribadi yang benar-benar layak di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kebangunan rohani telah dimulai di dalam hidup orang percaya. Bilang amin. Berapa yang sudah percaya bahwa engkau adalah orang yang siap mengalami kebangunan rohani malam ini? Lambaikan tangan bagi Tuhan. Amin. Kebangunan rohani telah dimulai. Kapan? Telah dimulai sekarang ya. Di dalam hidup orang percaya. Melalui apa? Perjumpaannya dengan Yesus. Dan ini menarik sekali, kita akan lihat satu kisah
dari seorang wanita pelacur, wanita yang tinggal dalam dosa kumpul kebo, dosa perzinahan percabulan, dia sudah punya 6 suami, saudaraku. Suami pertama, suami kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Dia tidak pernah merasakan kepuasan. Sampai dia akhirnya bertemu dengan Yesus pribadi, ya saudaraku, yang ketujuh, saudaraku. Dan disitulah dia benar-benar mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Dan disitulah titik balik dia bertobat sungguh-sungguh dan dia dimurnikan Tuhan, saudaraku ya. Yesus menyingkapkan siapa sesungguhnya dia dan dia menjadi seorang pembawa api Tuhan. Bapak Ibu, hal ini kita dapat baca ya. Kita lihat sehingga api Tuhan mulai menyala di dalam hatinya. Ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan, perkataan Tuhan itu seperti api, saudaraku, api yang membakar. Sehingga dalam hatinya itu ada kobaran yang menyala, saudaraku. Dan dia menjadi pembawa api Tuhan. Nah, hal ini kita dapat baca dalam Yohanes pasal 4 ayat 28 sampai 30, saudaraku. Di sini kita temukan ada 3 kebenaran bagaimana menjadi pembawa api Tuhan. Saudara siap menjadi pembawa api Tuhan? Yang siap menjadi pembawa api Tuhan, lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Mari kita lihat ciri-ciri dari seorang pembawa api Tuhan. Bapak Ibu, lihat ciri yang pertama, saudaraku. Seorang pembawa api Tuhan itu dia adalah orang yang meresponi, saudaraku ya. Dia meresponi apa? Dia meresponi firman Tuhan Yesus dan kemudian dia meninggalkan kebiasaan yang lama. Kebiasaan yang lama, saudaraku, yang membuat hidupnya tidak berkenan. Nah, dia harus rela meninggalkan kebiasaan lama ya. Sesuatu yang membuat Tuhan tidak berkenan kepada dia, dia tinggalkan semuanya itu. Mari kita lihat Yohanes pasal 4 ayat 28. Yohanes 4 ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Amin. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Kapan dia mulai meninggalkan tempayannya? Pada waktu dia berjumpa dengan Yesus dan saat dia mendengarkan akan firman yang Yesus sampaikan kepada dia. Yesus bilang, kalau engkau minum air dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tetapi kalau kamu minum air yang akan kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus selama-lamanya. Saudaraku, dan dia berkata, Tuhan berikanlah aku air itu, saudaraku. Dan sampai pada akhirnya dia mengambil keputusan, dia meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota. Ngapain pergi ke kota? Di sana dia menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat, saudaraku. Dia membawa orang-orang di kota itu, di kota Samaria, datang pada Yesus. Jadi seorang pembawa api Tuhan, dia adalah orang yang meresponi. Dia cepat menanggapi firman Tuhan ya, dan kemudian dia meninggalkan kebiasaan hidup yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan apa saudara? Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti. Yang dia tinggalkan ini kan tempayannya. Bukan masalah benda ini tempayan, tapi ini adalah suatu kebiasaan dia. Dia datang ke sumur Yakub itu jam 12 siang. Pada saat suasana sepi, tidak ada orang pergi menimba air di sumur Yakub lagi, karena orang biasanya datang pada waktu pagi, saudaraku. Belum panas terik matahari ya, mereka pergi pada waktu pagi, masih sejuk, saudaraku. Dan mereka juga datang kembali menimba air lagi pada waktu sore. Namun perempuan ini, dia pergi di tengah hari, jam 12 siang, saudaraku. Nah, rupanya ini satu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, saudaraku. Untuk menghindari rumor, menghindari soal gosip-gosip, saudaraku, karena dia menyimpan dosa ini. Dosa perzinahan, percabulan, hidup dalam kumpul kebo, saudaraku. Sehingga dia pergi secara diam-diam, sembunyi-sembunyi. Tapi akhirnya ketahuan juga, saudaraku. Dia berjumpa dengan Yesus ya. Sehingga disitulah, Bapak Ibu sekalian, dia akhirnya diubahkan Tuhan. Jadi seorang pembawa api Tuhan itu, dia mempunyai ciri yang pertama, meresponi firman Tuhan. Katakan amin ya. Orang kalau menjadi pembawa api Tuhan, mau tidak mau dia meresponi firman Tuhan. Dan setelah itu, dia menyadari siapa dirinya dan dia tinggalkan kebiasaan hidup yang lama. Kita lihat yang kedua, saudaraku. Ciri yang kedua dari seorang pembawa api Tuhan. Kita lihat yang kedua, seorang pembawa api Tuhan, dia adalah orang yang setelah diubahkan Tuhan,
Dia pergi mengajak orang-orang datang pada Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang telah mengubahkan hidupnya. Katakan amin. Ya, tidak ada satupun yang bisa mengubah hidup kita. Hanya kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang sanggup mengubah hidup kita melalui sebuah perjumpaan dengan Yesus. Mari kita lihat Yohanes 4 ayat 29. Yohanes 4 ayat 29. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Amin. Mungkinkah dia Kristus itu? Jadi saudara kasih Tuhan, seorang pembawa api Tuhan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hatinya berdebar-debar, hatinya berkobar-kobar, rohnya menyala-nyala, sehingga dia meninggalkan kehidupan yang lama, lalu kemudian dia pergi ke kota, lalu dia mengajak orang-orang datang pada Yesus. Karena Yesus telah mengubahkan kehidupannya. Jadi seorang pembawa api Tuhan ada di sini, saudaraku. Dia tidak akan tinggal diam memikirkan kesenangan diri sendiri, memikirkan kepentingan diri sendiri, memikirkan keselamatan diri sendiri, tapi dia mengajak orang-orang lain untuk datang kepada Yesus. Ya, saudara, kalau kita mau menjadi pembawa api Tuhan, dimulai dari diri kita dulu, saudaraku. Setelah kita dengar firman Tuhan, kita paham, kita mengerti, Tuhan membuka pengertian kita, membuka panca indera kita, kita memahami siapa Yesus yang telah mengubah kehidupan kita ini, saudaraku. Maka kita menjadi saksi Tuhan, kita membawa orang-orang itu datang pada Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, malam ini saudara, hal yang paling engkau bisa lakukan yang sederhana, yaitu dengan cara engkau bisa mengajak orang-orang datang pada Tuhan, melalui WA yang engkau dapatkan, undangan-undangan itu engkau bisa bagikan, saudaraku. Saudara, bagikan itu sebanyak-banyaknya ya, ke Japri atau ke grup-grup WA yang lain, supaya orang-orang itu yang mungkin hari ini mereka dalam keadaan putus asa, mereka dalam keadaan sesuatu yang mengikat, membelenggu mereka, mereka dalam keadaan sampai pada satu titik mereka ingin membunuh diri, saudaraku. Dan pada saat mereka datang beribadah bersama kita dan mereka dengar firman Tuhan, dan kuasa Tuhan menjamah mereka, kuasa Tuhan memulihkan mereka. Saya percaya Bapak Ibu, ada satu jiwa yang diselamatkan, selaku malaikat di surga bersuka cita. Dan engkau yang mengajak orang tersebut pun, saudaraku, engkau mendapatkan upah besar di surga, mendapatkan pahala, saudaraku. Nah, inilah seorang pembawa hati Tuhan. Jadi dia memikirkan tentang keselamatan orang lain. Dia tidak memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Ya, saudaraku. Tugas kita adalah kita membawa api Tuhan. Yang bisa kita lakukan hal yang paling sederhana melalui sarana komunikasi ini, saudaraku. Ya, kalau saudara bisa telepon dia, bisa ajak dia, berkata kepada dia, daripada kamu pikir, kamu bingung, kamu dalam keadaan stres, depresi, kamu dalam keadaan kalut, ayo kamu ikut saya, kita datang pada Yesus beribadah malam ini. Dan itu satu ajakan yang baik, seperti perempuan ini berkata, mari. Kata mari ini suatu ajakan, saudaraku. Mari lihat, saudaraku. Ya, ada dua kata di sini. Mari lihat. Dia mengajak orang datang. Kemudian dia mengajak orang untuk melihat apa yang dia sudah lihat, apa yang dia sudah rasakan, saudaraku. Nah, itulah seorang pembawa api Tuhan ada di situ, saudaraku. Ya, berapa banyak saudara malam ini yang mau siap menjadi pembawa api Tuhan? Lambaikan tangan. Kita lambaikan tangan dan kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bilang, saya mau ya Tuhan menjadi pembawa api Tuhan. Yes. Beberapa saudara-saudara yang mereka mengikuti kebaktian kita, saudaraku, dan pada saat mereka dengar firman, mereka diberkati, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, saudaraku. Bahkan pada saat mereka didoakan, Bapak Ibu sekalian, Tuhan menjamah mereka, saudaraku. Ya, jadi saya percaya inilah cara bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan seseorang melalui kita semua, saudaraku. Kita yang menjadi pembawa api Tuhan, yang mengajak mereka datang pada Tuhan. Ya, mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Ciri dari seorang pembawa api Tuhan itu apa? Yang ketiga, dia adalah orang yang menyambut apa, saudaraku? Dia menyambut pergerakan Allah dengan sebuah lawatan Tuhan bagi orang Samaria. Nah, Samaria ini menarik sekali. Ada satu kisah, ada orang Samaria yang murah hati, saudaraku, ya. Dia orang yang peduli dengan orang yang sangat menderita, saudaraku. Dia melihat ada orang dihajar oleh penjahat-penjahat, perampok-perampok yang merampok dia sampai babak belur, saudaraku. Dia datang dan dia mengangkat orang itu, saudaraku. Dia bawa ke tempat penginapan, dia bilang, rawatlah orang ini,
Dan ketika kamu belanjakan lebih daripada ini, aku akan datang kembali dan aku akan menggantikannya. Nah, orang Samaria yang murah hati ini adalah gambaran Yesus. Bapak Ibu sekalian, jadi kita semua sebagai pembawa api Tuhan ini, kita perlu menyambut ya. Menyambut apa, saudaraku? Menyambut ada satu pergerakan Allah dengan lawatan Tuhan yang begitu besar bagi orang-orang berdosa, ya, orang-orang Samaria. Mereka orang-orang dianggap masyarakat kelas bawah, masyarakat rendah. Tapi Tuhan justru mengasihi orang Samaria ini. Mari kita lihat ayat yang ke-30, Yohanes 4 ayat 30. Yohanes 4 ayat yang ke-30. Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Amin. Amin. Maka mereka ini siapa? Orang-orang Samaria. Orang-orang Samaria yang mendengar apa yang dikatakan oleh perempuan Samaria ini, perempuan pelacur ini, dan mereka langsung ambil keputusan, ya, mereka pergi keluar kota, lalu datang pada Yesus. Bapak Ibu sekalian, kita sering mengadakan acara di luar kota, saudaraku, ya. Beberapa kali kita adakan di kota Batu Malang, ya, kadang di kota Kediri, saudaraku, kadang di kota yang lain, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita perlu punya acara-acara seperti ini untuk orang-orang bisa mengambil lawatan Tuhan. Apakah itu acara retreat, apakah itu acara-acara yang lain, Bapak Ibu. Kita doakan supaya benar-benar pergerakan Allah, lawatan Allah ini terjadi bagi orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Katakan amin, ya. Saudara, lalu sekarang kita lihat apakah hasilnya, saudaraku, dari seorang pembawa api Tuhan itu. Mari kita lihat. Hasil yang pertama, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, apa yang terjadi? Dia akan memberitakan kabar baik, bukan kabar buruk, ya saudaraku. Dia memberitakan kabar baik. Kabar baik bagi siapa? Bagi orang-orang di kotanya, ya, di kota Samaria itu. Mari kita lihat di dalam ayat ke-28, Yohanes 4 ayat 28. Yohanes 4 ayat yang ke-28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Amin. Amin. Perhatikan ayat ini berkata, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi kemana? Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Wow, luar biasa. Dia pergi ke kota, dia tidak memberitakan kabar buruk lagi, dia memberitakan kabar baik. Kabar baik yaitu kabar pengampunan dosa, kabar keselamatan, kabar dari Tuhan Yesus yang dia bawa kepada orang-orang itu yang telah mengubah hidupnya, saudaraku. Sehingga orang-orang itu datang pada Yesus. Katakan amin, ya. Ini hasil dari seorang pembawa api Tuhan itu, saudaraku, dia akan memberitakan kabar baik. Saudara, yang lalu kita sudah bicara tentang Injil itu kabar baik, Injil itu kabar kesukaan, Injil itu kabar gembira, Injil itu kabar keselamatan, saudaraku. Dan dunia ini membutuhkan Injil itu, saudaraku, ya. Dan saya berdoa supaya malam ini biarlah api Injil ini membara di hati kita, saudaraku. Kita bawa berita baik, kabar keselamatan, saudaraku, ya, kepada semua orang. Memang setan terkadang menebarkan kabar-kabar yang buruk, saudaraku, kabar-kabar gosip, kabar-kabar yang tidak menyenangkan. Tapi Tuhan ingin setiap kita, orang-orang pembawa api Tuhan ini, setan membawa kabar buruk, kita bawa kabar baik, ya saudaraku. Setan membawa kabar-kabar yang membuat banyak orang ketakutan, tapi kita membawa kabar yang membuat orang hidup dalam pengharapan. Katakan amin, ya. Membuat orang bisa tenang, saudaraku. Nah, ini yang Tuhan mau. Mari kita lihat hasil yang kedua, saudaraku, bagi seorang pembawa api Tuhan. Yang kedua, saudara lihat ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia memperkenalkan Kristus kepada semua orang, saudaraku. Ya, dia memperkenalkan Yesus yang telah menjamah dia, mengubah hidupnya. Dia perkenalkan Yesus kepada semua orang. Itulah seorang pembawa api Tuhan. Mari kita lihat Yohanes 4 ayat 29. Yohanes 4 ayat yang ke-29. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Amin. Mungkinkah dia itu Kristus itu? Yes, pasti. Yesus adalah Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Kristus itu juga disebut Mesias. Mesias itu Raja Kemuliaan. Jadi apa yang diperbuat oleh perempuan ini, saudaraku?
Tadinya dia nggak ngaku. Yesus bilang, panggil suamimu. Dia bilang, aku nggak punya suami. Yesus bilang, benar. Yang sekarang ada padamu, kamu sudah mempunyai suami. Dan yang sekarang ada padamu bukan suamimu. Wow, dia kaget setengah mati, saku. Langsung dia bilang apa? Sekarang aku tahu bahwa engkau adalah nabi. Wow, tugas nabi itu menyingkapkan, saku. Ya, hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang terselubung. Dan biasanya kalau nabi berbicara, itu telinga orang jadi merah, jadi panas, saudaraku, ya. Telinga orang tidak enak mendengarkan perkataan Nabi karena perkataannya tajam sekali. Dan itulah Tuhan pakai mulut seorang nabi untuk menyingkapkan berbicara, Bapak Ibu sekalian. Mengerikan, saudaraku, ya. Sehingga orang ini akhirnya dia memperkenalkan Kristus. Dia cerita bahwa aku dulu lakukan ini kok dia bisa tahu ya. Aku dulu melakukan ini itu kok dia bisa tahu ya, saudaraku. Dan dia cerita, dia perkenalkan Yesus kepada orang-orang itu. Nah, biasanya Bapak Ibu, seorang pembawa api Tuhan, biasa kalau dia bercerita, dia bersaksi. Pada waktu aku sakit, aku sudah berusaha kemana-mana mencari pertolongan. Ternyata nggak sembuh-sembuh. Sampai pada saat aku datang pada Tuhan, aku berdoa, aku berseru pada Tuhan, dan Tuhan sembuhkan aku. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, yang orang ini ceritakan bukan dirinya, tapi dia menceritakan bagaimana Kristus telah menyembuhkan dia. Katakan amin. Pada waktu aku dalam keadaan bangkrut usahaku, dalam keadaan porak-poranda bisnisku, aku dalam kesesakan bingung bagaimana dengan kehidupanku. Dan aku datang berseru mencari Tuhan, berseru berteriak minta tolong. Dan tiba-tiba Tuhan membukakan jalan, memberi aku pertolongan. Nah, itu dia sedang bercerita tentang Yesus. Katakan amin. Dan dunia butuh kabar baik. Dan siapakah kabar baik itu? Yesus adalah kabar baik. Yesus adalah jawaban dari semua persoalan hidup kita manusia. Katakan amin, ya. Tanpa Yesus kita gagal, tanpa Yesus kita binasa, tanpa Yesus kita hancur, tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita butuh Yesus, Bapak Ibu, ya. Sebab itu kita mau lebih dekat dan semakin dekat dengan Yesus. Amin. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, lihat ya. Bagi orang percaya pada firman, saudaraku, dia membawa orang banyak, ya, lalu datang pada Yesus. Ini luar biasa. Jadi ada satu belas kasihan. Dia tidak mau dia mengalami jamahan Tuhan sendiri. Dia tidak mau keselamatan, pengampunan dosa didapatkan sendiri. Dia mau juga orang-orang di sekitar dia mendapatkan yang sama. Sebanyak-banyaknya dia ajak orang itu datang pada Yesus. Mari kita lihat ya. Yohanes 4 ayat 30. Yohanes 4 ayat yang ke-30. Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Amin. Amin. Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada siapa? Kepada Yesus. Bukan kepada orang terkenal, bukan kepada orang yang top, bukan kepada orang yang punya ini dan itu, bukan. Mereka lalu datang kepada Yesus. Jadi Yesus menjadi sentral hidup mereka. Yesus menjadi pusat dari segala yang mereka butuhkan, saudaraku. Nah, ini Bapak Ibu, seorang pembawa api Tuhan, dia akan membawa banyak orang datang pada Yesus. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan malam ini sudah datang kepada kita sekalian, dan tugas kita sekarang jangan diam, ya. Jangan diam. Bawa api Tuhan itu kepada orang-orang di sekitarmu supaya mereka bisa merasakan bagaimana api Tuhan itu akan mereka alami dalam hidupnya, saudaraku. Mungkin mereka sudah dalam keadaan sudah tidak ada lagi harapan. Ketika api Tuhan itu datang, mereka punya semangat hidup bangkit, saudaraku, ya. Mereka dalam keadaan berdosa, api Tuhan yang akan menyucikan mereka, saudara, membakar semua kekotoran mereka, seperti tadi nats bacaan Alkitab yang kita sudah baca, ya. Itu membersihkan mereka dari semua kekotoran mereka, sehingga mereka layak menjadi pribadi yang berkenan dan membawa api Tuhan seperti perempuan Samaria ini. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian. Dan marilah Bapak Ibu semuanya, kita akan berdoa untuk firman Tuhan malam ini. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan berdoa untuk firman Tuhan malam ini. Terima kasih Pak John. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar ya Tuhan Yesus.
api kebenaran, kehidupan yang telah dibawa ya Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman ini tertanam dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Untuk kami jalani di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Pak. Bapak mengurapi PS John Sarbunan yang selalu setia Tuhan, melayani-Mu ya Tuhan setiap saat tanpa pamrih, tanpa lelah, tanpa capek Tuhan. Bapak berkati dia Tuhan Yesus. Dengan kesehatan dia ya Bapa, Ya Yesus. dengan keberadaan dia Tuhan Yesus bersama keluarga, istri dan anak-anaknya ya Bapa. Agar mereka tetap setia Tuhan untuk melayani Tuhan. Begitu pula kami semua yang berada pada saat ini, yang mendengarkan akan firman-Mu ini ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah ya Bapa. Sebelumnya Bapa berkati kami Tuhan Yesus di dalam kekudusan ya Bapa. Bapa terima kasih Tuhan Yesus. Api ini sedang berjalan ya Bapa. Ya. Mengelilingi akan dunia ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Frans Angki. Terima kasih, Warna Emerin dari Kota Bekasi. Tuhan berkati Pak Frans Angki. Amin. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dalam pergumulan dan beban berat, dapat menulis atau chat di kolom pesan dan mengirim permohonan doa di depan layar monitor, agar nanti didoakan langsung oleh Bapak Gembala. Dan terima kasih untuk kita hari ini, kita semua sudah dikuatkan. Juga terima kasih Ibu Rosalin, Bapak Angki Kuara yang sudah berdoa sebelum dan sesudah firman Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Jaju Koswandi dari Surabaya. Silakan Bu Jaju. Ya, selamat malam semuanya. Shalom. Ya, shalom Bu Jaju. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting, dan diaminkan dengan I receive. Yes. Mari kita sama-sama naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja JLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam menggerakkan doa pendoa-pendoanya. I receive.
Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I I receive. receive. Tepuk tangan Ya. yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Kosmandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, terima kasih Pak John, sama-sama. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih Ibu Jaju Koswandi untuk doa profetiknya. Tuhan Ya, Bu memberkati. El. Amin. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia Eka. Silakan Bu Lydia Eka. Ya, terima kasih Bu ADC. Waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk pengumuman gereja CLCC yaitu persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perbuluhan atau misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 03 312684401 atau rekening via OVO ya, Gereja CLCC 081 330 692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah doa malam mujizat yang diadakan hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi Gereja CLCC dimulai pukul 4. Tema ikut kehendak siapa? Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Doakan acara pernikahan kudus di Gereja CLCC yang diadakan pada hari Senin 15 Mei, pasangan dari Bapak Yohanes dan Ibu Ingrid. Info penting, spesial Happy Birthday, Bapak John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Lydia Eka. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Lydia Eka untuk pengumumannya. Dan Bapak Ibu, dengan berakhirnya pengumuman yang kita dengar sama-sama, kita juga akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan menerima berkat Tuhan lewat hambanya, Pastor John Sarbunan. Tapi sebelum kita menerima berkat Tuhan, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih Pak John untuk firman kebenarannya pada malam hari ini. Biarlah kita menjadi good Samaritan buat semuanya ya. Dan terima kasih Ibu Jaju Koswandi, Ibu Lydia Eka, juga Pak Hendro ya yang sudah menampilkan di layar monitor kita semua untuk acara dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati dan semua yang hadir malam hari ini terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali ke Pak John untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Silakan Pak John. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita naikkan satu pujian dulu ya bagi Tuhan sebelum kita akan berdoa ya. Kita akan berdoa bagi Bapak Ibu. Langsung bisa kirimkan permohonan doa saudara ke depan layar monitor.
Dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya, Jesus Christ. Roh Kudus datang penuhiku. Kita berikan Pak Hendro. Bawaku dengan kuasa-Mu. Yesus Tuhan pulihkanku. Mujizatnya terjadi. Roh Kudus datang penuhiku. Bawaku dengan kuasa-Mu. Yesus Tuhan pulihkanku. Mujizatnya terjadi. Mujizatnya terjadi. Yesus Tuhan pulihkanku. Mujizatnya terjadi. Oh, mujizatnya terjadi. Ini doa kami. Mujizatnya terjadi. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Haleluya. Mari saudara arahkan hatimu pada Tuhan. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian malam ini. Biarkan kuasa Tuhan bekerja untuk menjamah saudara-saudara pada malam hari ini. Haleluya. Oh Jesus. Bapak, Engkau melihat setiap pribadi yang sudah hadir di malam hari ini. Setiap pria dan wanita. Aku percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup mereka. Di saat mereka lemah, Engkau kuatkan. Di saat mereka susah, Tuhan hiburkan. Di saat mereka takut, Tuhan beri mereka damai di hati. Di saat mereka bimbang, Tuhan tenangkan hati mereka. Malam hari ini, percaya mujizat masih terjadi. Percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tidak ada jalan yang tertutup dalam Yesus. Semua akan terbuka. Tidak ada pintu yang tertutup di dalam Yesus. Semua akan terbuka. Malam ini, apa yang kau harapkan? Harapkan pada Yesus. Dia berjanji, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu. Menjamah semua yang hadir malam ini. Dalam nama Yesus, mereka umat kesayanganmu. Malam ini Tuhan, Engkau menjamah Ibu Rosalin. Tuhan sedang menjamah Engkau malam ini. Tuhan sedang menyembuhkan Engkau malam ini. Tuhan sedang memulihkan Engkau malam ini. Jangan goyah. Kuatkan hatimu. Teguhkan imanmu. Bersama Tuhan Engkau menang. Bersama Tuhan, Engkau keluar dari satu persoalan kepada persoalan. Tuhan bawa engkau dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi. Tuhan akan menyelesaikan persoalanmu, masalahmu. Berkati Ibu Rosalin, bersama suaminya, Pak Bruri, bersama semua anak mantu cucu di Jerman. Tuhan lindungi engkau, Tuhan serta engkau, Tuhan cukupi segala sesuatu yang kau perlukan. Pekerjaanmu, bisnismu, karirmu, Tuhan akan kembali memulihkan segalanya dalam hidupmu. Tetap percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini. Dia memenuhi engkau dengan segala kebaikannya. Berkat kebajikan kemurahan daripada Tuhan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Bahkan pada saat engkau pun akan periksa ke dokter. Tidak ada hal yang menakutkan, tidak ada hal yang membahayakan. Tuhanlah penyembuhmu malam ini. Terima dalam nama Yesus. Tuhan juga menyembuhkan Ibu Marta malam ini dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sembuhkan engkau, kuasa Tuhan memulihkan engkau, kuasa Tuhan memberkati engkau. Dalam nama Yesus, menjamah engkau malam ini. Jangan susah Ibu, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan penolong dalam hidupmu. Anugerah yang besar tersedia bagimu. Di dalam nama Yesus, terima pertolongan Tuhan malam ini. Jadi sesuai dengan imanmu.
dalam nama Yesus. Oh Tuhan, malam ini aku berkata kepada Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, kepada Ibu Nini Herawati, tangan Tuhan yang kuat akan selalu menyertai engkau kemanapun, dimanapun, kapanpun engkau berjalan. Immanuel, Tuhan selalu menyertai engkau. Dalam nama Yesus, Tuhanlah sandaran hidupmu. Dialah kekuatanmu. Dialah yang engkau perlukan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, Dia beri engkau kekuatan. Kau berjalan selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan. Akan ada terobosan-terobosan ajaib terjadi di dalam kehidupanmu, dalam keuanganmu, dalam bisnismu, dalam karirmu, dalam pekerjaanmu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati keluarga besar Koswandi, baik yang di Jawa Timur, yang di Surabaya. Oh Tuhan, juga yang ada di Jawa Tengah, bahkan juga yang ada di Bali. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan menjamah anak Dev, Tuhan menjamah anak Eleanor. Tuhan pulihkan kehidupan anak-anak ini. Mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Mereka punya masa depan penuh harapan. Berkati dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan orang tuanya, Denny dan Amanda. Berkati Michael dan Vita. Penyertaan perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Terima kasih Tuhan, cukupi semua yang mereka butuhkan. Bahkan Tuhan buat terobosan-terobosan di dalam karir pekerjaan mereka. Buat mereka bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang. Buat mereka naik, buat mereka beruntung. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga dengan Ibu Lydia Eka malam ini. Tuhan beri engkau kekuatan kemenangan. Tuhan anugerah Tuhan yang kemarin engkau sudah terima, lahirnya seorang cucu dalam nama Yesus. Tuhan akan memberkati anak ini bersama dengan cucu-cucu yang lain. Tuhan sertai mereka dengan orang tua mereka juga. Berkati ya Tuhan. Bu Lydia Eka bersama Pak Eka. Berkati anak-anaknya, Richard, Linda, juga Robert. Berkati mereka Tuhan. Dalam setiap perjalanan hidup mereka, dalam setiap karir mereka, dalam setiap bisnis mereka, keuangan mereka, Tuhan berkati. Buat mereka bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang, tetap naik dan tidak turun, berhasil dan tidak gagal, menang dan tidak kalah, beruntung dan tidak rugi, mengalami kemujuran, bukan kemalangan. Tuhan sertai, proteksi dari Tuhan sempurna atas mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepada Tuhan. Beri mereka panjang umur, kesehatan, lebih dekat ke bawah mereka, semakin melekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Mari Tuhan berkati juga koordinator malam ini Ibu ADC. Tuhan beri engkau kekuatan kemenangan. Tuhan beri engkau perlindungan. Tuhan beri engkau penyertaan. Tuhan berikan engkau terobosan-terobosan. Bersama dengan anak mantu cucumu. Kau menikmati kebahagiaan atas Yerusalem. Mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan kami doakan secara khusus untuk Gary. Tuhan menjamah hatinya. Bahwa dia kembali kepada pelukan kasih-Mu, anugerah keselamatanmu, terus menyinari dia. Dia menjadi murid Tuhan, menjadi milik kesayangan-Mu, yang tidak akan lepas dari rencana keselamatan Tuhan. Berkati Ibu ADC, berkati mereka dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Kami percaya akan ada terobosan yang baru dalam hidup mereka. Ini doa kami kepada Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati Pak Frans Angki, Kuara Emerin bersama dengan istrinya, Ibu Selvi, dan semua anak, mantu, dan cucu. Tuhan sertai mereka, beri mereka perlindungan, penyertaan, pertolongan Tuhan. Tuhan mencukupi semua kebutuhan-kebutuhanmu. Jangan takut Pak Frans Angki, bersama dengan Tuhan engkau menang, bersama dengan Tuhan engkau berhasil, bersama dengan Tuhan engkau mengalami kemujuran, bukan kemalangan. Bersama dengan Tuhan engkau naik dan tidak akan turun. Bersama dengan Tuhan engkau berhasil dan tidak akan gagal. Bersama dengan Tuhan engkau akan kuat dan tidak akan lemah. Bersama dengan Tuhan engkau sehat dan tidak akan sakit. Tuhan akan memulihkan keuanganmu. Tuhan memulihkan kesehatanmu. Tuhan memulihkan pekerjaanmu. Bahkan juga rencana-rencana ke depan untuk pencalekan DPR RI ini. Oh Tuhan, kami percaya kalau Tuhan yang sudah mempromosikan engkau, Tuhan yang sudah mengangkat engkau, Tuhan yang sudah memilih engkau, ada satu misi Tuhan yang mulia Tuhan taruh di hatimu untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya. Jangan takut, Tuhan mau pakai engkau menjadi berkat, menjadi Allah dalam tangan Tuhan, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan beri masa depan yang penuh harapan bagi Pak Frans Angki, bersama dengan istri dan semua anak-anak, bahkan cucu-cucunya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Jangan takut Pak Frans Angki, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Tuhan berjanji,
Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Immanuel, Tuhan menyertai engkau selama-lamanya. Tuhan pegang Pak Frans Angki dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Kami percaya ada sesuatu yang dahsyat, ada sesuatu yang ajaib akan Tuhan munculkan dalam kehidupannya. Terima kasih, bahkan Tuhan menyembuhkan engkau untuk bagian pendengaran telingamu tidak akan terganggu lagi. Tuhan juga sembuhkan Pak Wongtir, pendengaran telinganya tidak akan terganggu lagi. Tuhan, malam ini kami doakan untuk Ibu Linda Effendi. Tuhan jamah dia, sembuhkan dia maka dia sembuh, pulihkan dia maka dia pulih, sehatkan dia maka dia sehat. Siapapun yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan engkau dalam nama Yesus. Untuk Ibu Sian Liang, dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan engkau kemenangan di hari-hari ini. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau goyah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau lemah. Terima jamahan Tuhan malam ini. Tuhan sedang menjamah engkau, Tuhan sedang memulihkan engkau, Tuhan sedang memberkati engkau. Tuhan sedang memberi engkau kemenangan di hari-hari ini. Tuhan akan mencukupi semua kebutuhanmu, untuk keperluan keluargamu, anak, mantu, cucumu, semua terjamin, terpelihara hidup mereka. Tuhan berkati engkau bersama dengan keluarga, tetap cinta Tuhan, tetap setia. Karena orang yang setia akan mendapatkan apa yang Tuhan sediakan baginya. Tuhan berkati Ibu Ong Kyo Kim, yang malam ini tidak sempat hadir, teman-teman kami yang tidak sempat hadir, berkati dan jamah mereka. Sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah, angkat yang jatuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak malam ini juga berdoa untuk Pak Hendro. Tuhan bersama istri, bersama anak-anak, Tuhan sertai mereka. Dalam pelayanan di multimedia, Tuhan berkati engkau Pak Hendro. Terima jamahan Tuhan. Kuasa Tuhan memulihkan engkau. Tuhan sedang menjamah engkau saat ini. Tuhan sedang memberkati engkau. Tuhan sedang menyelesaikan masalahmu. Jangan takut. Tuhan yang membawa engkau naik dan tidak akan turun. Tuhan yang membawa engkau menang dan tidak akan kalah. Tuhan akan menyediakan segala sesuatu dalam kehidupanmu. Tuhan akan menjaga engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan memelihara engkau seperti Tuhan menjaga biji matanya sendiri. Dalam nama Yesus, proteksi daripada Tuhan sempurna atas Pak Hendro keluarga. Semua yang hadir malam ini, berkati Ibu Sinta, berkati semua kami yang sudah hadir, anak-anak. Oh Tuhan berkati Yohan, berkati James, berkati Cindy, semua kami diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkanlah anugerah-Mu, berkat-Mu, kasih-Mu, melimpah atas semua yang hadir malam ini. Kami terima kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, ini waktunya Tuhan berkarya dalam kehidupan kami semua. Orang-orang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan dalam hidupnya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka mendapat kekuatan baru. Mereka terbang seperti Raja Wali, tidak menjadi lemah, tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Sebab engkau menjadi kekuatan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan berkati kebaktian besok pagi juga. Pak Yanto dan timnya akan melayani. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Ini doa kami kepada Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat malam. Selamat Bu Lydia Eka, Berkati Bu selamat Bu Rosalie, Eka. ya. Pak Terima Frans, kasih Pak John. Juga Tuhan Bu berkati. Eka. Juga Adije. Berkati semuanya ya. semua. Hendro, terima kasih untuk Iya, doanya. sama-sama Pak Yuk, John. Pak Ya. Angki, Bu Lydia. Santi, Tuhan berkati. Pak Hendro. Bu Rosalin, ya. Ya, dan Sindiang. Selamat Iya, Bu Bu Lydia Sinta, Eka punya cucu Pak baru Pran, lagi. Ya. Pak Franangki. Ibu Nini, Ibu Praise the Sinta. Terima Berkati kasih. Bu God Nini, bless you all. Bu Jajung, Ya, makasih Pak John. terus ya. Ya, makasih. Sampai Selamat jumpa lagi istirahat. teman-teman semua. Ya, bye-bye. Selamat malam. Bye-bye. Bye. Salam buat keluarga Bu Eka, Tuhan berkati ya. God bless Ya. you. Salam buat suami dan anak-anak di rumah ya Bu Eka. Sampai jumpa lagi. God Ya, bless selamat you. Bu Eka Terus, ya, salam punya Bapak cucu. Budi. Sampai Selamat jumpa Bu kita Eka. semua ya. Besok pagi. Amin. Oke. Ya.